Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan al-kiram wal mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan tidak lupa juga yang saya takdimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tidak lupa juga yang saya sayangi dosen pengampu kami, yakni Ustadzah Nina Agus Haryati. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan dari Prodi HKI. Di sini sedikit saya akan mengkritik tentang kasus-kasus Nikita Mirzani. Pengacara Fadel Barjidah, Oya Abdul Malik melaporkan kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga ditembuskan ke Perhimpunan Advokat Indonesia, dan itu PERADI. Terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi advokat, langkah ini diambil Oya menyusul pernyataan Fahmi kepada media yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar. Hal tersebut mengenai fakta-fakta persidangan kasus dugaan tindak asusila yang menyeret nama kliennya atau grupnya, Fadel Barjidah. Beliau mengatakan bahwa dalam persidangan terbukti bahwa betapa sadisnya ada yang meregang nyawa dan obat itu dibeli oleh pihak terdakwa. Itu tidak benar, tegas Oya saat ditemui di PN Jakarta Selatan. Oya menjelaskan pelaporan tersebut dilakukan secara resmi pada 24 Juli 2025. Ia menilai pernyataan Fahmi berpotensi menyesatkan publik dan menciptakan opini yang tidak sesuai dengan fakta dalam ruang sidang, sehingga melaporkan secara resmi kepada majelis dan ditembuskan kepada PERADI atas pelanggaran kode etik. Ungkapnya, menurut Oya, substansi pelaporan menyangkut dugaan penyebaran berita yang tidak benar. Dugaan penyebaran berita yang tidak benar itu oleh Fahmi yang diklaim seolah-olah bersumber dari proses persidangan. Alasan Kirana Larasati mantap ikut Miss Universo Indonesia 2025, ia mengatakan bahwa kalau dia diamkan menjadi fitnah yang terus berkembang sehingga publik percaya betul apa yang dikatakan oleh beliau. Beber Oya, padahal dalam statement beliau sendiri, dia menyebut bahwa kuasa hukum tidak boleh menyampaikan hal yang tidak valid. Tapi justru dia lakukan itu terhadap kliennya saya. Lebih lanjut, Oya menyampaikan kejanggalan atas pernyataan Fahmi yang mengutip isi persidangan. Padahal menurutnya yang bersangkutan tidak hadir di ruang sidang. Dia, maksudnya Fahmi, tidak ada di dalam ruang sidang, tapi dia bisa menyampaikan apa yang terjadi dalam persidangan. Itu agak aneh menurut Oya. Dan 1000% Oya nyatakan itu tidak benar-benar terangnya. Pengacara Fadel Barjidah laporkan kuasa hukum Nikita Mirzani soal obat aborsi. Saat ditanya mengenai fakta sebenarnya dalam persidangan, Oya enggan memberikan detail dengan alasan sidang berlangsung secara tertutup. Namun demikian, ia menegaskan banyak informasi yang disampaikan ke publik oleh pihak lawan sudah keluar dari konteks dan fakta yang terjadi di ruang sidang. Pada sidang putusan nanti baru terbuka untuk umum. Oya juga yakin semuanya akan terungkap.
Oya juga mengaku selama ini memilih untuk tidak meributkan pemberitaan. Namun ia merasa harus mengambil sikap demi membela klien yang menurutnya telah disudutkan secara sepihak. Tapi kalau kliennya saya dibejek-bejek, terus juga saya juga harus membela, pungkasnya. Sebelumnya, Fahmi Bahmid menyebut dalam persidangan telah terungkap fakta adanya pembelian obat aborasi oleh terdakwa untuk LM, putri dari kliennya, Nikita Mirzani. Ia menyebut pernyataan tersebut berasal dari kesaksian salah satu saksi yang telah memberikan keterangan di depan majelis hakim. Nah, terungkap di fakta persidangan bahwa obat itu adalah dipesan oleh seseorang yang menjadi terdakwa. Ya, itu adalah hasil dari persidangan. Obat tersebut obat yang dipergunakan untuk aborsi. Yang membeli berdasarkan keterangan saksi A, katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat dari kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.